Ya, lantas bagaimana kesiapan dan strategi Otoritas Jasa Keuangan mewujudkan layanan bank tanpa kantor? Kita akan membahasnya bersama Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perbankan, Pak Mulya Siregar. Terima kasih Pak Mulya sudah hadir di Money Report. Ya, Pak, ada BRI, BCA, BRI, Mandiri, dan BTPN. Apa saja sebenarnya kategori bank yang bisa masuk dan ikut dalam program Branches Banking ini, Pak? Kita tahu bahwasanya sekarang di Indonesia ada 4 strata bank. Mulai dari buku 1, 2, 3, 4 itu tergantung dari besar modalnya. Nah, ini semuanya keempat strata itu bisa menjadi bank penyelenggara branchless banking atau kita kenal sebagai laku pandai, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Namun BPR pun kita berikan kesempatan sepanjang dia punya IT yang sudah mapan untuk melakukan pelayanan sebagai agen. Nah, di sini kuncinya memang IT. Ya. Baik, kuncinya lebih kepada teknologi dan IT-nya begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita mendengar kata branchless banking, seperti tadi disampaikan bank tanpa kantor, begitu artinya adanya agen kemudian yang melakukan komunikasi dengan para nasabah begitu ya Pak ya. Tapi bagaimana sih agen-agen sendiri, standarnya seperti apa Pak? Kemudian pengawasannya seperti apa gitu? Jadi ketentuan kita mengatakan agen ini bisa dalam bentuk badan hukum maupun individual. Nah, kalau individual tentunya dianya harus yang penduduk setempat, ya umumnya adalah tokoh masyarakat yang bisa dipercaya. Kemudian dia punya usaha, jadi dia tidak semata-mata bergantung sebagai agen. Mungkin dia punya usaha sebagai penjual pulsa seperti itu, dan dia memang mengetahui seluk-beluk masyarakat di situ. Apakah dia juga harus punya jaminan begitu Pak? Nanti begini, untuk agen individual ini ada sertifikasi daripada bank penyelenggara. Jadi mereka akan diseleksi apakah mereka bisa dan di training untuk bisa melayani. Tentunya dia harus tahu produk-produk perbankan itu apa gitu ya, jangan sampai. Tapi yang sederhana sekali. Nah, kemudian ada lagi yang badan hukum. Kalau yang badan hukum nggak begitu masalah ya, bisa saja itu Alfamart atau Indomart, itu bisa memberikan layanan tanpa kantor itu. Jadi kalau kita lihat wajah perbankan tahun 2015 ini akan berubah lebih layanannya. Dinamis ya Pak ya? Lebih dinamis dan lebih mendekat kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah remote area. Baik, nah kalau dalam bentuk sebuah toko misalnya Indomaret ataupun juga Alfamart, masyarakat mungkin bisa lebih percaya. Tapi kalau semacam meskipun dia punya usaha sendiri, bagaimana kemudian membuat masyarakat ini percaya untuk menjadi nasabah di sebuah perbankan begitu Pak? Sementara kan masyarakat sejauh ini cuma tahu hanya kalau misalnya ingin menabung ya ke banknya gitu. Iya, kuncinya adalah edukasi publik. Jadi bank ini harus melakukan edukasi publik dan tentunya kami juga dari OJK akan melakukan edukasi publik. Kita akan punya tayangan-tayangan yang akan mengeducate masyarakat apa itu sebetulnya branchless banking, dan program daripada OJK dan bank-bank itu akan kita combine bersama-sama, kita kerjasama sehingga masyarakat paham betul bahwasanya ini bukan abal-abal loh, ini serius ini bank beneran gitu loh. Kan yang dikhawatirkan adalah hal tersebut. Dan ini memudahkan, tidak merepotkan gitu loh. Dan mereka tidak dikenakan charge. Kalau kita nabung di bank kan ada batas minimal. Ini tidak ada batas minimal dan dia tidak akan kena charge. Dan begitu dia punya saldo, itu sudah mendapat bagi hasil kalau yang syariah atau return dalam bentuk bunga. Jadi ini sangat memudahkan bagi masyarakat. Baik, Pak, ini terkait dengan pengawasan sendiri. Apakah ada jaminan kemudian khususnya untuk agen individu, misalnya dia tidak menyelewengkan uang masyarakat, begitu Pak? Sejauh mana pengawasannya? Begini, pengawasan tentu ada, tetapi dengan sistem yang kita miliki nantinya, tentunya perbankan, ini akan betul-betul berlapis sehingga itu tidak bisa main-main. Jadi kalau ada orang datang ke counter sebuah agen, saya mau katakan mau menyetor uang. Dia store, kemudian dia punya handphone, tentu handphone ini sudah didaftarkan oleh agen sudah mendaftarkan lagi ke induk daripada agen tersebut, jadi kantor cabang bank. Nah nanti begitu dia terdaftar seperti itu, ketika uangnya sudah masuk, maka dia akan bunyi nih, celing aja di handphonenya, bahwasanya sudah masuk nih, 100.000, 200.000. Ada notifikasi bagi ada notifikasi. Nah ini kuncinya, nasabah jangan pergi dulu dari
tempat tersebut, dari agen tersebut, sebelum ada notifikasi di handphonenya. Atau di gadgetnya, apapun artinya namanya. Telepon genggam sangat penting, menjadi item yang sangat penting bagi para nasabah sekarang ya Pak ya, meskipun tidak mesti harus langsung ke bank lagi. Iya. Baik, Pak Mulya, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya bersama kami di Money Report. Transfer bintang utama tim nasional Brazil Danilo Luiz da Silva atau akrab disapa Danilo dari FC Porto ke Real Madrid catatkan rekor di sepak bola Portugal. Danilo menjadi pemain termahal kelima dalam sejarah transfer pemain sepak bola Portugal. Nilai transfer Danilo yang mencapai angka 31,5 euro bertengger di peringkat kelima sejarah mega transfer pesepak bola di Liga Portugal. Biaya yang dikeluarkan Los Blancos untuk bek sayap berusia 23 tahun tersebut hanya kalah dari beberapa pemain Amerika Latin lainnya yang beroperasi di lini tengah dan penyerang. Rekor transfer termahal dari Liga Portugal dipegang penyerang Brazil, Givanilo Vieira de Sousa yang lebih dikenal dengan nama Hulk saat klub Rusia Zenit Saint Petersburg menebusnya dengan nominal 60 juta euro tahun 2012. Penjualan Danilo ke Real Madrid memberikan keuntungan besar bagi klub ibu kota Portugal itu. Pasalnya, Porto hanya mengeluarkan uang 13 juta euro saat memboyong Danilo dari klub Brazil Santos di tahun 2011. Performa Danilo sendiri terbilang cukup baik bersama Do Dragão di musim ini. Di Liga Primeira Portugal, Danilo yang biasa beroperasi di sisi kanan lapangan telah bertanding sebanyak 23 laga dan sukses menceploskan 3 gol. Sementara di Liga Champions, Danilo sukses mengantarkan Porto ke babak perempat final dengan 9 kali turun sebagai pemain utama. Ketika sebuah mimpi terwujud dalam keindahan, kenyamanan, dan cita rasa, terintegrasi dengan kesempurnaan gaya hidup, menjadi hunian eksklusif di kawasan Bintaro. Dapatkan promo spesial hanya dengan 5 juta rupiah setiap bulannya. Embarcadero Suite, persembahan dari Lipo Homes, another luxury development by Lipo Group. To capture amazing pictures, they go beyond the limit. Here's the TV that goes beyond the limit. Beyond LED, the era of OLED TV begins now. LG OLED TV. Anda kembali bersama kami di Money Report, masih bersama dengan Pak Mulya Siregar. Baik Pak Mulya, terkait dengan sosialisasi seperti apa yang akan dilakukan? Apakah disesuaikan dengan profil suatu tempat? Misalnya kalau di desa kan masyarakat lebih tertarik untuk mengambil kredit ketimbang kemudian menabung begitu misalnya Pak? Tentu, artinya nanti kita ada mapping daripada daerah-daerah tersebut dan kita sampaikan, dan juga bank-bank sudah punya. Jadi tergantung, bahwasanya ada satu daerah mungkin yang mereka butuhkan hanya bagaimana mereka menaruh uangnya. Itu ada produk yang namanya basic saving account yang tadi saya katakan tidak kena charge, biaya minimal, biaya administrasi. Kemudian ada beberapa daerah juga yang memang dia memerlukan microkredit, ya, kredit kecil. Nah ini bisa dilayani oleh perbankan. Sosialisasinya tentunya kita akan melakukan pendekatan pada kecamatan, kemudian kelurahan, kita berikan pendekatan-pendekatan seperti itu. Dan kita sosialisasikan bahwasanya ini adalah layanan resmi. Bagaimana mereka tahu layanan resmi atau tidak? Di situ nanti ada nomor bahwasanya dia agen keberapa, dan dari bank mana, dan ada logo. Logo Laku Pandai atau branchless banking. Kalau nggak ada logo itu berarti abal-abal. Gitu. Dan itu kita akan cirikan bahwasanya ini tidak bisa ditiru sembarangan. Berarti ini unsur penipuannya juga cukup besar begitu, Iya, Pak, makanya ya? itu sudah kita antisipasi seperti itu. Sehingga kalau
ditanya apakah ini akan bisa menjangkau masyarakat, sangat bisa. Khususnya adalah masyarakat, mungkin ada juga masyarakat kecil yang ingin berzakat, ingin membayar wakaf, ya. Itu selama ini mereka nggak tahu mau kemana gitu ya. Nah ini bisa lewat layanan ini, layanan tanpa kantor ini, yaitu melalui agen-agen perbankan. Jadi ini sangat memudahkan sekali bagi perbankan untuk menjangkau masyarakat, baik dari sisi penghimpunan dana, maupun memberikan pelayanan masyarakat dalam bentuk kredit. Yang penting juga awareness masyarakat ya, khususnya beberapa syarat-syarat agen tersebut. Baik Pak Mulya, terkait dengan perbankan yang sedang kemudian dibuat oleh OJK ini kan sepertinya terobosan baru. Tapi kita melihat kalau perbankan yang ada saat ini dianggap high regulated. Jadi memang persyaratannya sangat ketat dan lain-lain begitu. Tapi kalau branchless banking ini karena memang seperti yang saya katakan tadi tidak langsung ke banknya, hanya ke agen dan mungkin tempatnya berbeda tiap agen, itu kadang mereka menganggap ini low regulated sendiri gitu. Bagaimana kemudian mempertahankan bahwa ini tetap sebuah bank meskipun dengan kondisi fisik yang beda dengan regulasi yang sama begitu Pak? Pertama tadi saya katakan sosialisasi, kedua pengawasan. Pengawasan ini nanti dari beberapa agen ini bisa ada yang namanya super agen. 20 agen itu super agen. Jadi super agen ini bisa keliling untuk melapor kepada kantor cabang bank yang menjadi induknya. Nah ini yang akan membuat bahwasanya semua transaksi pada akhir hari itu akan selesai. Jadi kalau nggak ada super agen ini mungkin baru 2 hari lagi, 3 hari lagi wah repot gitu kan. Nah ini jadi betul-betul agen-agen itu selain disertifikasi, diberikan training, kemudian ini bisa nggak lulus loh. Kalau dia nggak bisa melewati training tersebut, nggak jadi dia jadi karena agen. mewakili satu institusi berupa bank, berarti kan kualifikasinya harus benar-benar menjaga nama baik bank tersebut. Betul. Gitu. Jadi betul-betul harus selektif gitu, tidak mudah. Nah ini yang sangat, dan kita sangat butuh sekali nanti banyak sekali agen yang harus dipersiapkan oleh perbankan. Persyaratannya seperti yang tadi Bapak sampaikan, tapi tidak kemudian ada standar khusus seperti mungkin usia dan lain-lain begitu ya Pak ya. Jadi hanya sekedar yang sudah punya KTP lah. Baik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah lapangan kerja baru juga mungkin bagi orang lain gitu ya Pak ya. Yang penting adalah bagaimana kita memobilisasi fund yang ada di daerah-daerah pelosok sana dan juga kesempatan bagi masyarakat untuk mempunyai akses to finance. Baik. Ini kan pemerataan. Banyak masyarakat saudara-saudara kita yang tidak punya akses. Ini kesempatan bagi mereka. Targetnya 20 juta nasabah, kita harapkan dengan program ini yang lebih dinamis